Hai semuanya, nama aku Dola. Di sini sesuai judulnya aku mau ngasih tahu kalian kegiatanku selama social distancing. Tapi sebelum itu aku mau ngasih penjelasan sedikit tentang social distancing itu apa sih bagi kalian yang belum tahu. Jadi social distancing itu adalah salah satu pencegahan COVID-19, yaitu dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan juga kontak fisik dengan orang lain. Jadi bagi kalian yang hobi ngafe, jalan-jalan, nongkrong, itu mending stop dulu, ditahan dulu. Kita semuanya stay di rumah dulu supaya si virus ini nggak nyebar kemana-mana. Jadi selama di social distancing itu aku sibuk, sebenarnya nggak ada bedanya sih sama hari-hariku sebelumnya, sama aja. Cuman yang bedain paling aku sibuk kuliah online, juga ngerjain tugas-tugas dari dosen, itu kan semuanya di rumah. Dan beda banget sih karena lebih santai, terus karena di rumah tuh jadi bisa ngelakuin hal yang lain juga, mungkin sambil makan, terus sambil tiduran juga bisa ngerjain. Jadi ya aku ngerasa enjoy sih selama kuliah online ini. Tapi selain itu aku menghabiskan waktu social distancingku buat nonton film. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, aku tuh emang anaknya hobi nonton film. Dari kecil aku udah diajak ke keluargaku suka nonton bioskop, dan juga biasanya sering nonton film bareng di rumah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan aku sampai sekarang suka banget nonton film. Dan karena selama social distancing aku menghabiskan waktuku untuk nonton film, jadi akhirnya aku memutuskan di video kali ini aku pengen nge-share kalian film-film favoritku sejauh ini. Mungkin di video ini kalian bisa dapat referensi bagi kalian yang masih bingung mau nonton film apa, dan juga kalian bisa nonton ini di sela-sela waktu social distancing kalian. Di sini aku bakal nyebutin judul, sinopsis, sama alasan kenapa aku suka film itu. Aku nggak bakal nge-review seluruhnya karena aku bukan kritikus film, dan juga aku nggak mau spoiler ke kalian. Bagi kalian yang mau tahu lebih jauh filmnya, kalian bisa Google sendiri atau enggak cari trailernya di YouTube sendiri. Film pertama ada Flip. Flip ini menceritakan tentang Julie Becker yang suka sama Bryce Lowski. Tapi lain halnya dengan si Julie, si Bryce ini nggak suka nih sama si Julie dan pengen ngejauhin dirinya dari si Julie. Si Julie ini emang anaknya agresif dan terus terang banget tentang perasaannya ke Bryce. Jadi dia sering kayak ganggu Bryce gitu secara tidak langsung. Dan mereka ini satu sekolah, dan juga rumah mereka ini berseberangan. Jadi bayangin aja setiap hari si Bryce ini harus ngadepin si Julie. Jadi ceritanya mungkin berpusatnya pada mereka berdua. Jadi film ini kita bisa nonton dari sudut pandangnya si Bryce dan juga Julie. Jadi kita tahu sebenarnya itu isi pikiran mereka tuh apa aja. Aku suka banget film ini karena film ini plotnya sangat ringan dan mudah diikuti. Film ini juga termasuk salah satu film yang paling sering aku tonton karena aku mungkin udah 7 kali atau 8 kali nonton film ini bareng-bareng sama keluargaku juga. Dan di sini juga ceritanya tentang remaja sih, waktu si Bryce dan si Julie ini SMP. Jadi kebayangkan inosennya gimana, dan ini tuh diambil settingnya tuh tahun 60-an, jadi kayak masih vintage gitu, dan aku suka banget sih sama film ini. Lanjut, yang kedua ada Black Mirror. Black Mirror ini adalah TV series yang mengisahkan tentang masyarakat modern dengan kecanggihan teknologi. Jadi pada setiap episodenya tuh Black Mirror ini punya cast yang beda, terus plot ceritanya juga beda semua. Jadi bisa dibilang ini kayak semacam film pendek gitu, tapi dengan tema yang tentunya sisi gelap teknologi. Aku suka banget film ini karena film ini berhasil membuat pikiranku kacau banget. Jadi sehabis nonton film, kalian pasti ngerasa kayak, wow, kok bisa gitu ya. Pokoknya ini benar-benar plotnya nggak ketebak banget, dan buat kalian pastinya mikir ini endingnya mau kayak gimana, terus kok bisa kayak gini sih. Pokoknya kalian benar-benar dibuat kacau banget, sampai saking kacaunya tuh aku pernah kayak sehari itu nggak nonton Black Mirror, dan aku ganti tontonanku dengan tontonan yang nggak heavy banget, yang plot ceritanya ringan. Se mind blowing gitu sih menurutku. Aku
rekomen bagi kalian yang suka plot twist, yang suka film mikir, yang butuh analisa cukup dalam, itu aku rekomen banget TV series ini. Yang ketiga dan The Prestige. The Prestige ini mengisahkan tentang Robert Englert dan juga Alfred Borden. Mereka berdua ini adalah pesulap. Dulunya mereka kerja bareng, tapi karena suatu peristiwa mereka udah gak kerja bareng lagi dan akhirnya malah jadi musuh. Pada suatu hari, si Borden ini berhasil membuat pertunjukan ilusi yang memukau penonton. Dan tentunya ini membuat si Englert iri dan terobsesi untuk membongkar rahasia dan trik si Borden. Kenapa sih kok dia bisa ngelakuin ilusi kayak gitu. Jadi ceritanya mungkin tentang Englert yang mencoba untuk membongkar rahasia dan trik sulapnya si Borden. Film ini emang cukup rumit dari segi plot ceritanya, flashback, tapi aku suka banget sama endingnya karena endingnya benar-benar gak ketebak. Ini juga termasuk salah satu film plot twist. Aku suka film ini karena selain ceritanya yang menarik, aku suka banget sama aktornya. Aktornya yang main itu ada Hugh Jackman sama Christian Bale. Ini adalah dua aktor favorit aku, jadi aku selalu ngikutin film-film mereka. Jadi mungkin ini salah satu film dari mereka yang aku suka banget. Dan yang terakhir ada A Taxi Driver. A Taxi Driver ini adalah film Korea yang diangkat dari kisah nyata, yaitu menceritakan tentang supir taksi yang membawa seorang penumpang wartawan Jerman untuk meliput sebuah kejadian kediktatoran militer pada tahun 1980 di Gwangju. Aku personally suka banget sama film ini karena film ini membuat aku doyan banget nonton selama 2 jam lebih. Aku nggak bosan banget nontonnya, walaupun ini cerita sejarah Korea, karena ini sebenarnya film komedi tapi di dalamnya juga ada bumbu-bumbu dramanya, ada thrillernya juga. Jadi menurutku itu sebuah nilai plus ya. Dan juga nilai plus lainnya adalah chemistry dari kedua aktor, yaitu kedua aktor Korea dan juga aktor Jerman yang berhasil membuat aku suka banget sama dua karakter itu karena mereka chemistry-nya kuat banget dan bisa menghasilkan film ini menjadi film yang worth to watch gitu menurutku. Nah, itu dia film-film yang bisa kalian nonton selama social distancing. Semoga kalian udah gak bingung lagi mau nonton film apa, dan aku mau sama kalian kalau kalian harus tetap stay di rumah, jangan keluar dulu. Karena dengan kalian stay di rumah, kalian bisa membantu memutus rantai penularan COVID-19. Makasih udah nonton videonya, aku pamit undur diri dulu.